bagi yang orang yang pilih nantinya ini baik dari paslon 1 ataupun paslon 2 ini lumayan banyak nih, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan melakukan bincang-bincang santai dengan salah satu narasumber yang menurut saya sangat berkompeten. Jadi terkait dengan bisa ini akan membahas dengan tema langkah-langkah cerdas pemuda menjelang pemilihan calon bupati dan wakil bupati Sumeneb guna mengantisipasi adanya politik uang. Ada pepatah bilang, kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi di sini perkenalkan saya Muhammad Bari Siregar dan narasumber yang akan mengisi pada acara bincang-bincang ini adalah saudara Mas Arfan Effendi, bisa nanti dipanggil Mas Arfan. Jadi Mas Arfan ini seorang yang aktif di beberapa organisasi dan tentunya terkait dengan kepemimpinan sudah tidak perlu diragukan lagi. Jadi agak berisik ya, Pak. Oke. Seperti yang kita ketahui bahwasanya akan ada pemilihan serentak yang awalnya itu bulan September, kemudian ditunda ke bulan Desember, tepatnya itu pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Nah, pada pemilihan serentak ini kenapa ditunda? Alasannya karena adanya COVID-19. Jadi pemilihan terkait dengan diskusi bincang-bincang pada malam hari ini kita berfokus pada pemilihan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Sumeneb. Tentunya pemilihan wakil bupati dan calon wakil bupati. Nah, di mana di Kabupaten Sumeneb itu sendiri terdapat 2 calon bupati dan wakil bupati. Di antaranya adalah Pak Fauzi dan juga Pak Fatah Yasin. Nah, Sumeneb itu sendiri merupakan sebuah kabupaten yang ada di ujung timur di Kepulauan Madura, di mana Kabupaten Sumeneb itu sendiri mempunyai 226 kepulauan yang terbagi menjadi sekitar 48 kepulauan yang berpenghuni dan 78 yang tidak berpenghuni. Sehingga dengan adanya diskusi ini kita dapat mengetahui pemimpin seperti apa yang nantinya dapat memegang kepemimpinan periode 2020 sampai 2025. Langsung saja mungkin dari narasumber memberikan Mas Arfan untuk memberikan open statement atau pengantar untuk bincang-bincang santai ini. Silakan Mas Arfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dalam acara bincang kali ini yaitu sahabat Bari Siregar yang telah memberikan kesempatan kita untuk berdiskusi, terutama bagaimana peran pemuda dalam pemilu atau pemilihan yang sekarang ini. Memang patut kita ketahui sendiri, pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan pada 9 Desember ini memang dikatakan lebih molor dari waktunya, karena memang kita dihadapkan dalam situasi pandemi COVID-19 yang harus kita hadapi.
dan juga kita perlu memaksimalkan kondisi-kondisi seperti sekarang ini. Nah, dalam dampaknya terutama kepada pemilihan kepala daerah, terutama pemilihan bupati yang Mohon maaf, Mas Arwan mungkin bisa agak dekatkan mikrofonnya. Ya. Ya. Ya, yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember, tepatnya di hari Rabu. Di sini yang perlu kita sebagai pemuda untuk menyongsong bagaimana pemilihan yang terutama pemilihan yang dapat dikatakan kita bisa memberikan dampak lah, terutama karena memang sekarang ini terutama peran pemuda, apalagi pemuda dalam hal ini misalnya di mahasiswa ataupun pemuda-pemuda pelajar yang memang kebanyakan sekarang ini, terutama di masa sekarang ini, kebanyakan mereka kan berada di kampusnya ataupun berada di luar daerahnya. Ini yang juga perlu kita pertimbangkan bagaimana terutama ke depannya peran pemuda ini memang untuk kesuksesan lah bagaimana pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada 9 Desember. Nah, pertama memang di Kabupaten Sumeneb sendiri memang terdapat beberapa kepulauan yang memang sangat banyak, dan juga hal ini juga kita perlu kita lihat bersama lah, karena memang calon yang saat ini dan merupakan, saya lihat sendiri dari rekam jejaknya, memang benar-benar orang Sumeneb dari kedua calonnya. Nah, nantinya kita perlu mengetahui bagaimana terutama dari ketiga sesi debat atau ketiga rangkaian debat yang sudah dilaksanakan, kita perlu sedikit mengusik bagaimana visi dan misi mereka, terutama bagi kepulauan yang memang kepulauan ini merupakan faktor yang paling penting karena sebagian kepulauan Sumeneb ini ada berada di kepulauan, dan juga dari visi misi ini yang saya lihat memang dari kedua calon ini memang banyak yang memusatkan terutama di kepulauan. Mungkin seperti itu. Pengantarnya seperti itu. Ya. Oh ya, terima kasih Mas Arwan terkait dengan pengantarnya. Jadi kan di pemilihan bupati ini kan peran pemuda sangat dibutuhkan, kontribusi pemuda sangat dibutuhkan. Jadi menurut Sempian ini langkah-langkah efisien seperti apa yang dapat kita sebagai pemuda untuk menyukseskan pemilihan bupati ini. Jadi langkah cerdas seperti apa menjadi ya langsung saja. Langkah yang memang yang perlu terutama bagi pemuda di Kabupaten Sumeneb ini, karena memang kita ketahui sendiri ya, pemuda di Kabupaten Sumeneb ini ibaratnya kita terbagi, ada yang sudah bekerja dan sekarang ada di luar kota, dan juga yang ada sebagian yang berkuliah atau melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi. Nah, jadi peran atau langkah-langkah pertama, kita meminimalisasi adanya semacam politik uang. Ini yang paling penting. Perlu kesadaran, terutama bagaimana kesadaran pemuda untuk daerahnya. Misalnya saya kan berada di daerah atau di Kepulauan Seribu. Di Kepulauan Seribu sendiri banyak pemuda-pemuda yang memang aktif, misalnya di berbagai organisasi ya, di berbagai organisasi yang mana ini akan memberikan dampak. Bagaimana contohnya saja
memberikan semacam pamflet ataupun memberikan semacam banner ataupun brosur yang memang mengajak kita bagaimana terutama menghindari adanya politik uang. Ini yang paling penting. Nah, karena perspektif terutama masyarakat masih bukan saya menjustis lah, memang perspektif dari masyarakat terutama masyarakat awam yang belum istilahnya belum mengerti tentang bagaimana ya tata cara pemilihan, karena saya ketahui sendiri ya, kadang memang pemimpin itu sesudah dia terpilih, kadang untuk sampai kepada terutama di kepulauan ya, yang memang perlu seperti transportasi khusus untuk menyampaikannya, maka itu kan jarang sekali, terutama kadang satu bulan atau beberapa bulan sekali untuk berkunjung ke kepulauan, karena memang di Kepulauan Sumeneb yang disampaikan tadi memang banyak sekali pulau yang dari yang terdekat sampai yang terjauh. Nah, bagaimana peran pemuda di setiap daerahnya supaya di Pulau Sebudi ini perlu menggunakan berbagai semacam, saya rasa menggunakan organisasi, kita bergerak bersama, karena di dalam organisasi kita sudah diajarkan bagaimana kita mengorganisir lah, bagaimana meminimalisir adanya semacam politik uang tersebut, dan juga menyadarkan masyarakat bagaimana nantinya kepulauan atau kabupaten Sumeneb ke depannya. Karena kalau kita kita dibayar dengan uang, maka otomatis pemimpin kita itu akan merasa sudah impas lah. Namun kalau memang benar-benar calon bupati kali ini memang benar-benar mengabdi untuk masyarakat atau Kepulauan Sumeneb atau Kabupaten Sumeneb, maka kedepannya terutama infrastruktur atau bagaimana pembangunan kedepannya terutama di kepulauan yang memang sangat ya terisolir lah, kepulauan yang terjauh seperti kepulauan Masa Lembu, ya kepulauan terjauh seperti Masa Lembu, kepulauan Tua kalau nggak salah, yang paling jauh ya dari Pulau Sebudi, perlu kita berikan semacam masukan lah, contohnya untuk bagaimana kepemimpinan Bupati Sumeneb ke depan. Jadi peran pemuda yang paling penting ini menyadarkan masyarakat bagaimana pentingnya kesadaran kita terhadap bagaimana kedepannya kepemimpinan itu tersebut. Ya. Jadi pemuda di sini berperan untuk ini ya Pak, berarti Pak, kasarannya mensosialisasikan pendidikan politik gitu ya Pak, dan juga pemudanya paham sebagai penyambung lidah ibaratnya seperti itu. Nah, dan juga bahayanya dari politik uang itu apa nanti dampaknya, berarti kan udah paham ya Pak, pemuda itu harus mengerti lah tentang hal itu. Nah, ini Pak terkait dengan yang telah diadakan kemarin itu debat, kalau nggak salah itu sebanyak 3 putaran ya Pak. Kan yang kalau nggak salah debat pertama terkait dengan penyampaian visi misi. Nah, sampai ke debat kedua, sampai ke debat ketiga, itu kan juga mempengaruhi bagaimana masyarakat nanti itu memilih pemimpinnya itu yang benar-benar mempunyai visi misi yang jelas. Nah, terkait hal itu sendiri, terkait dengan yang di 3 putaran itu, bagaimana tanggapannya Mas Arfan? Apakah dari salah satu kubu itu sudah memiliki visi misi yang jelas apa belum? Ya, dari ketiga debat yang dilaksanakan oleh KPU Sumeneb, memang dari paslon pertama yaitu dari saudari Eva itu tidak berhalangan hadir dari ketiga debatnya, karena memang sudah dari KPU memberikan izin lah, karena memang ada dari ketiga rangkaian debat yang saya lihat, karena
pertama penguatan di visi misi. Penguatan di visi misi dari kedua paslon yang nyalon di Bupati Sumeneb. Nah, yang saya titik poinnya yang belum saya mengerti terutama atau belum saya paham, ini ada poin-poin khusus yang terutama di visi misi ya, terutama di paslon 1 ada beberapa visi misinya ya. Misinya ini masih saya rasa masih abstrak di situ atau belum ada kejelasan lah di situ. Jadi contohnya terutama misalnya dalam penanganan saya terutama kemarin sempat memberikan komentar di KPU Sumeneb, terutama bagaimana ke depannya, karena di lingkungan pendidikan sendiri di Kabupaten Sumeneb saya rasa masih belum maksimal ya, terutama di kepulauan ya. Dan masih banyak terutama di dalam pendidikan ini perlu pembenahan yang memang harus kita seriusi bersama. Terutama misalnya di kepulauan sendiri ajang seperti pembinaan semacam di berbagai sektor ya. Terutama kalau di Sumeneb sendiri kan cuma saya rasa yang saya amati ada pembinaan di silat atau yang kalau di Sumeneb sendiri ada bisa pembinaan. Namun di kepulauan ini pembinaan semacam atletik atau pembinaan di dalam hal-hal ya semacam olahraga yang lain itu masih kurang ya. Jadi bagaimana terutama nantinya PR untuk terutama untuk yang menjadi yang terpilih ini pembinaan, karena kita ketahui sendiri kepulauan hanya kita ya kalau kita sekolah ya hanya sekolah, memang tidak ada semacam pemetaan ataupun apa yang mereka memang basis atau mereka yang minat di bidang ini atau minat di olahraga itu masih kurang saya rasa ya. Jadi intinya kan dari sektor pendidikan itu sendiri ada penyerataan pendidikan berarti Pak. Jangan sampai dari salah satu daerah itu terkait dengan pendidikannya itu masih kurang maksimal nih. Terutama di kepulauan karena berbeda konteksnya. Kalau di daratan atau di Sumeneb sendiri memang sudah dekat dengan pemerintahan, jadi mudah. Misalnya anak ini juara di apa, soalnya terutama di kan lebih terupdate atau lebih diketahui. Namun di kepulauan maka hal ini jarang, perlu pembinaan. Misalnya juara di bidang Korea itu untuk bisa masuk ke Sumeneb itu jarang sekali. Makanya ada fasilitas ya. Iya. Dan juga untuk ini saya lihat untuk visi misi pada debat yang pertama, terutama dalam judulnya meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dan juga untuk yang paslon kedua ya, yang saya lihat atau saya amati dari visi misinya pada debat yang pertama, memang saya lihat banyak sekali tawaran misi ataupun program-program yang pada paslon kedua tawarkan ya. Namun juga di sana saya lihat bagaimana konkretnya dari paslon, terutama paslon 2 dan paslon 1 ya. Bukan hanya dalam saya konteskan dalam dunia pendidikan yang memang belum ada kesetaraan lah. Nah, dan juga dalam kita ketahui sendiri di Kabupaten Sumeneb banyak, terutama dalam perikanan ataupun kelautan yang memang masih istilahnya perlu pembinaan ya, semacam kalau kita ketahui di
terutama di daerah-daerah lain. Untuk sektor semacam juga pariwisata itu yang juga kita perlu hal konkretnya dari paslon kedua paslon ya. Dan juga bagaimana ke depannya tidak ada kecemburuan sosial antara paslon nomor 1 dan juga paslon 2 yang nantinya terpilih menjadi Bupati Sumeneb. Ya. Dan untuk debat yang kedua, saya juga kemarin pas berhalangan hadir, berhalangan lihat ya, karena memang di sini kemarin ada kesibukan yang, dan debat yang ketiga yang saya lihat dari debat ketiga dari kedua paslon, yang pertama terutama dalam media teknologi yang masih belum ada transparansi ya, terutama media teknologi, karena kita ketahui sendiri keterbukaan itu sangat penting bagi setiap pemimpin. Contohnya kemarin pernah dilaksanakan oleh pemimpin Jakarta yaitu Ahok ya, yang mana setiap perincian kegiatan atau anggaran itu terekspos. Jadi kita ketahui, jadi kita mengetahui. Nah, kalau sudah ada keterbukaan seperti itu, maka tidak akan ada kecurigaan. Itu yang paling penting. Dengan adanya keterbukaan seperti itu, kita akan mengetahui bagaimana anggaran ini, alokasi ini itu digunakan apa saja. Nah, itu yang perlu kita juga perlu kita sampaikan atau perlu kita dari nantinya kepada, karena di debat yang ketiga ini belum menyentuh kepada itu, hanya bagaimana akses di kepulauan, ke daratan, dan juga apa ya, dari transportasinya ya terutama. Jadi ini tentang keterbukaan ini saya rasa kemarin belum disentuh lah. Maka sebetulnya ya karena memang debatnya sudah berakhir dan juga kita juga istilahnya kita untuk memberikan suara memang bisa menggunakan media sosial, dan nantinya ini yang terpenting ya, ini yang menjadi masukan, terutama yang saya sampaikan tadi. Ini yang saya ketahui sendiri pada dulu waktu saudara saya yang kuliah di luar daerah ini masih ada semacam beasiswa kabupaten. Ada suara-suara ini, Pak. Ya, di luarnya ada Jadi langsung ke intinya saja, Pak. Jadi terkait dengan kekayaan alam yang ada di Sumeneb itu, seperti contohnya potensi beberapa wisata dan kepulauan-kepulauan yang mempunyai potensi wisata itu juga, itu PR untuk pemimpin yang terpilih itu apa nanti, Pak? Untuk mengelolanya itu seperti apa? Ya, jadi kemarin juga sempat disinggung bagaimana potensi, sempat dibahas dalam debat kemarin bagaimana potensi setiap daerah ini, terutama daerah-daerah seperti contohnya seperti Pulau Sebudi sebagai penghasil sapi yang memang sampai saat ini setiap minggunya sering keluar dari Pulau Sebudi, dan juga potensi-potensi seperti di laut, dan juga potensi yang sekarang ini potensi dari sumber daya alam seperti minyak yang memang di Pulau Sumeneb, di Kabupaten Sumeneb ini kepulauannya memiliki ya mineral alam seperti minyak tersebut. Nah, potensi semacam ini kemarin juga sempat dibahas, terutama bagaimana dalam pembagian per persennya. Jadi yang masih saya masih sedikit per persennya. Jadi misalnya di
kemarin juga sempat dari misalnya seperti minyak ya, itu batas zona di laut berapa persen ya, batas zona ekonomi eksklusifnya itu ya sampai berapa derajat dari laut atasnya ya, itu masuk berapa persen ke daerah, dan juga lebih dari itu berapa persen ke daerah. Jadi saya masih sedikit kebingungannya di situ kemarin ya. Jadi misalnya jadi kita ada semacam berapa persen kita yang akan mendapat terutama dari anggaran atau dari pengeboran minyak tersebut. Jadi setiap daerah kan seperti contohnya kita lihat konkretnya semacam kemarin yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ya, yang ada di Papua itu, di apa namanya sudah Freeport. Ya, Freeport. Jadi sudah diambil berapa persen oleh kita terutama di negara. Jadi di situ nantinya, di situ bagaimana nantinya dari kekayaan alam yang sudah memaksimalkan sendiri. Dan juga misalnya kalau kita bekerja sama dengan seperti industri atau bekerja sama dengan perusahaan lain, kita harus kejelasan tentang pembagiannya, biar kita tidak diambil secara cuma-cuma sebenarnya seperti itu. Contohnya juga untuk terutama di dalam pembinaan ya, pembinaan kalau di Kepulauan saya sendiri, misalnya di Kepulauan Sebudi, sapi sendiri di Pulau Sebudi kan memang hanya diekspor atau dikeluarkan dalam bentuk sapi. Ya nilai jualnya ya sapi tersebut. Nah, nantinya bagaimana ke depannya dari kekayaan sapi, terutama kekayaan sapi itu kita bisa maksimalkan contohnya yang ada di Kepulauan Sumeneb. Sapi tersebut kan sering kita diekspor ke Pulau Jawa, ya, dikeluarkan ke ke Sumeneb sendiri. Nah, nantinya itu juga perlu kita, karena melihat cara terutama ya, cara dalam pengelolaannya. Kita ketahui sendiri kalau misalnya ada pemberangkatan sapi, cara yang dilakukan oleh kurir atau yang membawa itu juga tidak manusiawi lah, karena memang tidak ada yang memfasilitasi. Misalnya seandainya dari pihak Kabupaten Sumeneb sendiri misalnya ada semacam kapal khusus atau semacam kendaraan khusus yang memang membawa, jadi nantinya sapinya itu nilai jualnya lebih tinggi. Ya, nilai jualnya lebih tinggi dibandingkan kita dibawa dengan misalnya perahu milik swasta ya, maka itu kan juga akan mengurangi dari nilainya. Ya, halo. Ya. Lanjut. Ya, dan juga yang paling penting di Sumeneb sendiri kan memang terkenal juga sebagai pariwisata yang memang kita ketahui sendiri tuh di pulau Piliraja ya kalau nggak salah. Piliraja. Ya, yang oksigen terbaik. Yang oksigen terbaik kedua di dunia. Nah, itu juga perlu kita ekspor itu karena keistimewaan semacam ini tidak ada di kabupaten lain ataupun di negara lembaga. Kita perlu ekspor dengan adanya terutama di dalam dunia kepariwisataan, karena di kepulauan sendiri terutama pulau yang memang memiliki nilai pariwisata yang tinggi, contohnya di Kepulauan Masa Lembu yang ada segitiga Masa Lembu, karena itu juga termasuk segitiga yang memang versi Indonesia ya Pak. Iya. Maka
terutama pariwisata ini juga karena jarang ya kan turis yang kalau datang ya paling datang ke Sumenepnya, lihat Keraton Sumenep, sejarah-sejarahnya. Jarang memang semacam tur atau yang sampai kepada kepulauan-kepulauan yang dekat kan, misalnya dari Kepulauan Sumenep ke Tangau. Itu apa ya? Pelayanan setiap kepulauan sehingga untuk turis ataupun orang yang mau berkunjung itu lebih mudah. Karena masih kita tahu sendiri masih untuk pelayanan dalam sektor kelautan atau kapal atau itu masih belum maksimal ya. Itu juga perlu diperhatikan oleh calon kedepannya atau yang terpilih nanti, karena memang kita tidak bisa melewati lautan dengan ya kita harus menggunakan semacam kapal atau perahu tersebut, karena untuk semacam pesawat ataupun helikopter itu ya biayanya juga ya mungkin kalau yang terpilih nanti lebih berinovasi lah, bisa dibuatkan semacam, karena terutama di Kangean itu juga potensinya banyak, minyaknya juga di sana juga ada, yang saya tahu masih di Kangean ya yang ada pomnya, atau di kepulauan lain tidak ada. Ya, itu saja dulu. Ya, siap. Kalau menurut saya sendiri, pandangan saya sendiri, Pak. Jadi terkait dengan 3 debat itu sebenarnya sudah bagus. Cuma kembali lagi, nanti ketika sudah menjabat, langkah-langkah strategi seperti apa yang akan mereka laksanakan. Contohnya seperti tadi yang sudah dikatakan terkait dengan pengolahan sumber daya alam. Itu menjadi PR mereka, seperti apa nanti mungkin kalau menurut saya pengawasan nantinya tuh. Pengawasan pengolahan tambangnya itu. Jadi kabupaten di sana juga nggak dirugikan, masyarakat setempat juga tidak dirugikan. Terus terkait dengan wisata itu tadi tuh. Jadi wisata itu memang kepulauan dari 126 pulau itu rata-rata memiliki potensi wisata. Nah, tinggal ini lagi pengolahan bagaimana nanti itu bisa lebih maju. Nah, satu lagi untuk Sumenep mau maju itu kalau mencontoh daerah Malang itu mengutamakan wisatanya, sehingga dari segi pembangunan dan juga ekonomi di masyarakat itu juga terangkat karena adanya wisata yang berdiri di daerahnya itu. Betul tadi terkait dengan tamu tidak hanya dari negara kita sendiri, tapi terdapat dari negara asing juga. Sama ini berarti kan ya? Tapi ini tuh terkait dengan ini sih yang menjadi tanda tanya ini, Pak. Kalau saya lihat di beberapa kabupaten itu selain Kabupaten Sumenep itu untuk mahasiswa itu ada beasiswa tuh. Nah, Pak. Jadi pengetahuan saya terkait dengan beasiswa ini tidak ada. Mungkin ini bisa jadi masukan untuk pemimpin selanjutnya ya, Pak. Gimana, Pak? Ya, jadi sebenarnya ini juga penting karena terutama untuk pemuda Sumenep ke depannya, karena ya baratnya saya mengatakan calon penerus ke depannya untuk Sumenep, karena memang untuk dapat meneruskan tentang jenjang pendidikan di Sumenep sendiri masih minim ya, saya katakan tadi beasiswa tersebut. Tapi yang saya ketahui dulu sebelum sekitar tahun 2013-14 ini masih ada, waktu sebelum bupati saat ini ya, itu mbak saya masih dapat. Jadi dia kuliah
misalnya di daerah di Jember ya, namun masih ya dapat beasiswa daerah, namun dua yang periode yang pertama kedua ini saya kurang paham kenapa tidak ada saya mencari, terutama di website di Kabupaten Sumeneb pemerintah. tidak ada. Nah itu Memang tidak ada. Apa itu memang dihapus atau bagaimana? Itu perlu, karena untuk kedua dari terutama masih ya ibaratnya belum sampai pada tanggal 9 lah. Karena di setiap paslon ini mempunyai, terutama medsos sendiri ya. Nah, media sosial itu perlu kita, karena saya juga kurang ya istilahnya jarang menerima lah untuk ya Kabupaten Sumeneb, karena ya saya berada di Jember ya, jadi perlu kita utarakan atau kita dianukan di sana di media, karena untuk kita bertemu secara langsung kan memang tidak mungkin ya. Nanti terutama dalam bagaimana ini juga penting, bagaimana untuk yang melanjutkan ke jenjang lebih tinggi atau S1 itu perlu memang semacam sesuatu agar apa di Kabupaten Sumeneb banyak lagi calon-calon ya penerus, karena kalau tidak ada kesadaran bagaimana terutama dari bupatinya memberikan semacam kemudahan, maka siswa ataupun masyarakat enggan mau meneruskan kuliah. Mereka lebih milih kerja. Yang kita kalkulasi sendirilah berapa pemuda yang kerja dan berapa pemuda yang saat ini kuliah di Kabupaten Sumeneb. Hampir sama lah. Karena perspektif mereka ya buat apa? Karena memang tentunya untuk kedua yang terpilih nanti penyadaran akan pentingnya pendidikan, semacam nantinya ada semacam sosialisasi, dan juga memang terpenting untuk mereka juga mau, maka ada beasiswa yang memang akan membantu mereka untuk bisa meneruskan ke perguruan tinggi. Itu yang paling penting. Jadi sosialisasi dan juga nantinya beasiswa itu yang benar ada harus ada konkret, karena untuk memacu mereka untuk lagi untuk melanjutkan pendidikan, karena ini juga untuk Sumeneb ke depannya. Kalau hal ini masih tetap tidak ada, maka saya tidak tahu yang mungkin bagi yang orang yang skillnya punya namun dia keterbatasan dalam ekonomi ini juga akan terhambat bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya, untuk media sosial atau medsosnya dari kedua paslon itu kan gimana bisa tuh? kita ya apa ya, kita macam memberikan ya semacam atau masukan lah, atau sharing-sharing di media sosial mereka bisa juga. Sebelum tanggal 9 ini kan sudah pemilihan. Ya itu juga. Sudah. Ya, ya, jadi sebenarnya PR daripada pemimpin yang tadi saya simpulkan ini, yang pertama itu dari pemimpin terpilih nanti itu mengupayakan daripada pemerataan dalam sektor pendidikan. Jadi bagaimana di semua daerah yang ada di Kabupaten Sumeneb itu mendapat pendidikan yang seharusnya. Kemudian terkait wisata, terkait pengolahannya nanti. Dan apalagi potensi-potensi wisata yang ada. Kemudian terkait fasilitas untuk transportasi. Jika memang dari beberapa kepulauan itu mempunyai potensi wisata ataupun yang sudah menjadi wisata. Contohnya tadi seperti
ciri apa yang kepulauan dengan oksigen terbaik nomor 2 itu Pak? Ciri Raja ya? Kedua. Ya. Ya, itu seperti ciri Raja. Entah itu pemenuhan kapal yang agak besar dan cepat. Dan juga terkait ini lagi yang penting Tom, untuk kalangan mahasiswa sebenarnya. Beasiswa. Dari beasiswa mungkin beasiswa berprestasi, beasiswa dari yang apa ya, orang menengah ke bawah lah itu kan, membantulah itu juga kan, merangsang teman-teman yang berkuliah itu lebih semangat lagi untuk menempuh pendidikannya ya, seperti itu ya. Mungkin ini aja closing statement atau mungkin saran kedepannya itu seperti apa? Ya, terima kasih kepada Pak Anton dan moderator yang di sini untuk closing statement dari saya terbentuk untuk kedua pasangan calon Bupati Sumeneb, itu bagaimana lebih mengedepankan keterbukaan di dalam pemerintahan yang ini menjadi semacam acuan kita, terutama masyarakat, untuk menilai bagaimana kinerja kepemerintahan nantinya yang akan terpilih, dan juga kedepannya untuk lebih mensinergikan lagi, terutama bagaimana dalam aspek pendidikannya, aspek dalam bidang lainnya, sosial, bidang pariwisata dan sebagainya. Karena keterbukaan ini yang penting untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak dapat kita inginkan, dan juga untuk terutama keterbukaan dalam bidang kebijakan atau dalam bidang alokasi untuk kedepannya. Misalnya di tahun 2021 sampai 2025 ini program yang akan dilaksanakan atau program kerja yang akan dilaksanakan terutama ya di kepulauan atau di daratan, itu juga terekspos bisa kita lihat sendiri di web resmi di kabupaten, dan juga untuk kita hanya mereka ada hal yang memang tidak tepat lah, misalnya kebijakan ataupun programnya gitu, maka kita akan bisa mengetahui kita ya juga perannya di situ. Tapi kalau kita tidak mengetahui program ke depannya, kita tidak akan bisa mengkritisi. Itu yang paling penting. Tidak bisa memberikan masukan, bukan kritisi ya. Tidak bisa memberikan masukan. Makanya kita berusaha di dalam pemerintahan untuk menghindari bagaimana hal yang tidak diinginkan, dan untuk kita memberikan sebuah masukan ke depannya bagaimana program-program yang selanjutnya akan dilaksanakan selama 5 tahun kemungkinan yang akan dilaksanakan oleh paslon terpilih. Ya, mungkin itu saja dari saya. Ya. Ya, terima kasih Mas Arfan terkait dengan closing statement-nya tadi. Nah, mungkin sudah mencapai waktu yang ditentukan. Terasa 1 jam. Gak apa-apa, kita nanti mungkin ada bincang-bincang santai selanjutnya mungkin Mas Arfan. Entah itu mengundang teman-teman dari pemuda dari Karang Taruna juga boleh, mungkin pemuda yang aktif di dunia aktivis juga boleh. Lama ya? Mungkin itu saja ya Mas Arfan, atau mungkin ada yang mau disampaikan lagi. Silakan jika ada. Ya mungkin kalau memang mau diadakan lagi nanti ke depannya lebih ya moderatornya biar tidak, karena kan saya juga fokus saya di dalam bidang dunia pendidikan, mungkin nantinya ke depannya dihadirkan juga dalam kajian seperti orang ahli ekonomi juga yang paham tentang hukum, bisa kaji bagaimana ke
diusahakan ke depannya, Pak. terutama sesudah pemilihan tanggal 9 Desember ini. Ya, diusahakan ke depan diusahakan karena ini kan saya mencoba pandangan dari sudut pemuda itu seperti apa pemimpin yang diinginkan untuk menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Sumeneb di periode selanjutnya itu. Nah, dan insya Allah kalau kedepannya lagi terkait dengan beberapa tema akan saya undang terkait ahlinya. Siap. Jadi langsung saya tutup ya, Mas Arwan. Ya, Ya. Sebelumnya terima kasih Mas Arfan, terima kasih atas waktunya dan telah meluangkan waktunya untuk mengisi acara bisa ini. Bincang santai. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada salah kata juga mohon maaf. Baik dari saya sebagai moderator dan juga dari narasumber. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.